01, Prolog. Aditya, pulanglah. Jangan terlalu lama di sini. Rea mengelus kepala suaminya yang sedang tidur di pangkuannya. Raditya menggeleng. Dia menatap lekat wajah istrinya. Kita pulang bersama. Rea diam. Suaminya sangat keras kepala. Beberapa kali Rea meminta Raditya pulang, tapi pria itu bersikeras untuk tinggal. Raditya menangkap kesedihan dalam ekspresi wajah istrinya. Apa kamu tidak senang bersamaku? Kenapa kamu terus memintaku pulang? Rea melirik suaminya, lalu menatap langit biru di hadapannya. Nampak, dua bayi kembar yang masih merah tengah menangis seolah mencari ayah dan ibu mereka. Mereka membutuhkan kita, tutur Rea dengan suara bergetar. Dia membalas tatapan Raditya yang sedang menatapnya. Setidaknya, salah satu dari kita harus kembali untuk menenangkan mereka. Raditya bangkit dari pangkuan istrinya. Dia menegakkan tubuhnya. Ditatapnya padang bunga yang menghampar luas di hadapannya. Tempat Raditya dan Rea berada sekarang memang terlihat indah. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Udara di sana sejuk dengan langit cerah yang menaungi mereka. Namun tempat itu sangat luas, sepanjang Raditya memandang, tidak ditemukannya setapak jalan pun untuk bisa membawa Rea pulang bersamanya. Kalau aku pulang, kamu akan sendirian di sini. Raditya menatap sendu istrinya. Rea tersenyum. Ada kalian bersamaku. Aku bisa melihat kalian dari sana. Rea menunjuk langit biru di hadapannya. Raditya menatap istrinya dengan lekat. Matanya nampak bergetar. Aku takut kamu tidak kembali. Bagaimana jika aku merindukanmu? Aku pasti kembali. Rea membawa tangan Raditya, lalu menempelkannya ke atas dada. Di sini sakit. Dadaku terasa nyeri setiap kali jantungku berdetak. Tapi aku akan terus berusaha membuatnya berdetak untuk kalian. Rea mengusap air mata Raditya yang menetes seolah tahu rasa sakit yang dirasakannya. Pulanglah. Tunggu aku seperti biasanya. Aku juga akan segera kembali, pinta Rea. Dia tersenyum pada Raditya. Ingat, aku selalu mengawasimu dari sini. Tatapan Raditya memudar. Matanya menyipit melihat cahaya menyilaukan yang melingkupi sekelilingnya. Sukshen. Seorang dokter dengan cekatan menghisap darah yang menggenang dalam tengkorak kepala Raditya. Nampak, dokter lainnya memasukkan sebuah alat, kemudian mengangkat gumpalan darah yang terlihat setelah darah menggenang berhasil dibersihkan. Pengangkatan selesai. Kita mulai proses perekatan. Bagaimana kondisi pasien? Tanya Dokter Stephen. Denyut jantung normal, pernapasan normal dan tekanan darah juga normal, sahut seorang dokter anestesi menimpali. Good. Kamu pria kuat Tuan Raditya. Di tempat lain, Pramono Berang mendengar kondisi Rea yang belum sadar pasca melahirkan. Dia menyalahkan Nita yang sudah melalaikan tugasnya hingga membuat Rea terkena serangan jantung. Dasar wanita bodoh. Sudah aku bilang, lakukan tugasmu dengan benar, kenapa kamu malah memilih anak kecil untuk memberikan obat itu pada Rea? Pramono mencengkram rahang Nita dengan kuat. Meluapkan rasa kesal dan khawatirnya terhadap Rea pada wanita itu. Nita meringis. Air matanya meleleh. Bukan karena rasa sakit yang didapatnya dari Pramono, tapi karena rasa bersalahnya yang sudah membuat Rea dan bayinya celaka. Dia juga merasa bersalah pada anak kecil yang sudah meminum obat yang dia campurkan. Beberapa jam lalu, setelah Rea dibawa ke rumah sakit, Nita yang takut segera pergi dari rumah keluarga Atmaja. Dia berniat pulang ke kontrakannya, namun Pramono mencegat di tengah jalan, kemudian membawanya ke tempat persembunyian. Apa kamu menantangku? Sepertinya aku harus benar-benar menyebarkan video itu. Tidak, pinta Nita terisak. Dia melipat kedua tangannya. Tolong jangan lakukan itu. Aku mohon. Hidupku akan hancur jika sampai video itu tersebar. Pramono semakin mengeratkan cengkeramannya pada rahang Nita. Membuat wanita itu semakin kesakitan hingga tanpa sadar menutup mata. Dek. Seketika bayangan wajah Rea yang kesakitan membayangi Pramono. Rasa khawatirnya terhadap Rea dan rasa rindunya yang membuncah membuat Pramono seolah-olah melihat bayangan Rea dalam wajah Nita. Kamu sudah membuat wanitaku terluka. Dia pasti kesakitan, tutur Pramono seraya melepaskan cengkeramannya, lalu menjambak rambut Nita dengan kuat. Sontak, Nita membuka mata. Dia meringis kesakitan. Tatapan Nita memelas. Minta dilepaskan. Namun, Pramono mengartikan lain. Pramono melihat tatapan Nita seolah milik Rea.
Dia melihat Rea sedang sedih dan meminta untuk ditenangkan. Rea, lirih Pramono. Cengkraman tangan Pramono pada rambut Nita melemah. Membuatnya bisa segera melepas diri. Nita beringsut mundur menjauhi Pramono. Pramono melihat Nita yang ketakutan sebagai Rea. Dia merangkak mendekati Nita dengan perlahan. Tenang sayang, aku akan melindungimu. Aku akan mengamankanmu dari orang-orang yang ingin menyakitimu. Nita tersentak mendengar Pramono yang memanggilnya sayang. Dia juga takut melihat tatapan Pramono yang berubah. Pramono menatapnya dengan penuh cinta, tidak marah seperti sebelumnya. Rea, kemarilah. Aku akan selalu menjaga dan melindungimu. Pramono menarik tubuh Nita. Dia memeluk sambil menghujani wajah Nita dengan kecupan. Nita berontak. Dia menjerit minta dilepaskan, namun Pramono tidak memperdulikan. Pramono terus menciuminya seraya menyebut nama Rea. Aku bukan Rea, aku Nita. Lepas. Jangan sentuh aku. Oh, sayang, aku sudah sangat merindukanmu. Biarkan malam ini aku memilikimu seutuhnya. Shrek. Pramono merobek gaun Nita. Dia menarik tubuh Nita terlentang di lantai lalu menindihnya. Pramono sudah gelap mata, wajah Nita yang tertutupi rambut membuat bayangan Rea semakin jelas. Dia mengira wanita yang ada di bawahnya adalah Rea. Sayang, malam ini milik kita. Tidaak. Suara jerit Nita menggema memenuhi ruang kamar. Namun, tidak seorang pun yang datang menolongnya. Nita terpaksa merelakan dirinya untuk Pramono yang terus memanggilnya sebagai Rea. Di rumah sakit, 5 jam setelah bayi kembar Rea lahir. Meilani, Nena dan Nina sedang menenangkan bayi laki-laki Rea yang terus menangis. Karena bayi itu merupakan bayi pendonor untuk bayi resipien Rea yang perempuan, dia mengalami anemia. Nampak, wajah bayi itu lebih pucat dari saudaranya. Dokter, kenapa bayi ini terus menangis? Apa tidak ada cara untuk menenangkannya? Tanya Meilani yang panik melihat cucunya. Dokter Mira menghela. Bayi ini tidak mau meminum susu formula. Karena itu dia terus menangis. Selain karena kondisi tubuhnya lemah, dia juga pasti merasa lapar. Tidak ada cara lain, kita harus mencari donor ASI. Donor ASI, Nena dan Meilani menegaskan. Dokter Mira mengangguk. Kita tidak bisa memerah dari ibunya karena kondisi ibu Rea yang masih dalam pengaruh obat. Jadi, cara terbaik dengan mencari pendonor. Nena dan Meilani saling berpandangan. Bingung kemana harus mencari pendonor ASI pada jam tengah malam. Nina yang melihat kebingungan mereka pun buka suara. Dok, apa ibu hamil memungkinkan untuk menyusui? Tanya Nina. Memungkinkan. Hanya saja, tidak anjurkan karena akan menimbulkan kontraksi rahim. Kita harus melihat kondisi kehamilannya terlebih dulu. Nina tersenyum sumringah. Dokter, kemarin Anda bilang kandungan saya baik-baik saja kan? Dokter Mira mengangguk. Sebelumnya, Nina memang memeriksa kehamilan padanya. Nina melirik Meilani dan Nena. Jika kalian setuju, biar Nina menjadi pendonor. ASI Nina sudah keluar. Apa? Pekik Meilani kaget. Kamu serius? Usia kandungan kamu kan baru 1 bulan. Masa ASI kamu sudah keluar? Nina tertunduk malu. Wajahnya sedikit memerah. Bagaimana lagi, Franz bermain terlalu bersemangat. 2 hari lalu ASI Nina keluar, karena itu kemarin Nina konsultasi dengan Dokter Mira, cicitnya. Meilani dan Nena tercengang. Mereka melirik Dokter Mira untuk meyakinkan. Dokter Mira pun mengangguk. Mengiyakan pernyataan Nina. Meilani dan Nena saling melempar pandang. Mereka tertawa senang. Sepertinya, Mama harus berterima kasih pada kebrutalan anak itu. Dia membuat cucu Mama terselamatkan, ujar Meilani. Dia melirik Nena. Bagaimana, apa kamu setuju kalau Nina menyusui cucumu? Nena mengangguk cepat. Tentu saja, aku sangat berterima kasih jika Nina mau melakukannya, jawab Nena seraya tersenyum haru. Nina tersenyum lega mendengar jawaban mertua dan ibu Rea. Ayo duduk. Siapkan dirimu, tutur Meilani seraya mengajak Nina duduk di kursi. Dokter Mira memberikan pompa ASI. Setelah ASI terkumpul, dia memberikan langsung ASI tersebut pada bayi Rea. Seketika, bayi Rea tenang saat diberi ASI milik Nina. Dia bayi yang kuat. Walau kondisi tubuhnya lemah, tapi dia memiliki refleks menghisap yang baik. Tidak banyak bayi prematur bisa menyusu secara langsung, bahkan adiknya pun belum bisa. Nena menatap cucunya dengan haru. Dia teringat Rea saat bayi.
Bayi ini mirip ibunya, dok. Rea juga lahir prematur. Dia terlihat lemah, tapi Rea tetap berjuang untuk sembuh dari keadaannya. 02, kita pulang bersama. Rea mengernyit saat merasakan cahaya menembus kelopak matanya. Samar-samar, Rea mendengar suara Rendra memanggilnya. Papa. Lirih Rea. Nampak, beberapa orang mengelilinginya seraya memanggil namanya. Tatapan Rea pun kembali tertuju pada Rendra, orang yang beberapa hari ini sangat dirindukannya. Rea, kamu sadar nak? Kamu bisa mengenali papa. Rendra mengecup tangan Rea seraya menitikkan air mata. Dia ingin memeluk putrinya, namun dokter masih melakukan pemeriksaan. Rendra tidak mau mengganggu mereka. Pah, lirih Rea seolah menjawab pertanyaan ayahnya. Sekilas tatapan Rea tertuju pada Azalea yang berdiri di belakang Rendra. Rea tersenyum tipis, Azalea pun balas tersenyum seraya menitikkan air mata. Bayi Rea, tanya Rea dengan suara yang terdengar lemas. Mereka baik-baik saja, nak. Kedua bayimu selamat. Sekarang mereka berada di ruang NICU bersama mamahmu, jawab Rendra dengan wajah berbinar. Syukurlah. Rea menghela lega. Mana Aditya? Tanya Rea. Teringat Raditya yang menangis ketika melepaskannya pergi ke ruang operasi. Rendra diam, tidak menjawab. Dia tidak kuasa mengabarkan keadaan Raditya pada putrinya. Nyonya, izinkan kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pinta Dokter Diandra. Perhatikan Rea pun teralihkan oleh dokter. Untuk beberapa saat, Rea disibukkan dengan pertanyaan para dokter yang ingin memastikan kondisi kesehatannya. Pah, Aditya mana? Rea ingin bertemu, tanya Rea lagi setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan padanya. Rendra diam. Dia menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ketika Rea menjalani operasi caesar, Rea sempat mengalami henti jantung. Jantungnya berhenti tepat setelah Rea berhasil melahirkan kedua bayinya. Raditya yang menerobos masuk kaget melihat jantung istrinya berhenti. Hal itu menyebabkan tekanan darahnya meningkat hingga gumpalan darah di kepalanya pecah. Dokter pun melakukan operasi darurat padanya. Kenapa papa diam? Mana Aditya? Apa dia sedang bersama kedua bayinya? Tanya Rea panik. Hatinya gelisah. Dia merasakan firasat buruk tentang suaminya. Tatapan Rea tertuju pada Azalea. Bella, di mana Aditya? Panggilkan dia kemari. Aku ingin bertemu dengannya. Bukannya menjawab, Azalea malah menangis. Melihat itu, Rea semakin yakin sudah terjadi hal yang buruk dengan suaminya. Ada apa dengan Aditya, Pah? Dia baik-baik saja kan? Rea terisak. Andai saja tubuhnya tidak lemas, dia pasti pergi mencari keberadaan suaminya. Aditya mengalami pendarahan di kepala. Dia baru saja selesai menjalani operasi. Dokter bilang, keadaan Aditya baik-baik saja, tapi dia masih belum sadar. Rea memejamkan mata, menahan rasa perih di hatinya. Rea merasa bersalah. Dia yakin, Raditya terlalu mencemaskannya hingga membuatnya tidak memperhatikan diri sendiri. Rea ingin bertemu Aditya, Pah. Bawa Rea pada Aditya. Pinta Rea seraya berusaha bangkit dari posisi tidurnya. Rendra melirik Dokter Diandra dan perawat. Meminta izin. Nyonya, sebaiknya Anda menunggu sampai kondisi Anda pulih. Baru Anda melihat suami Anda, bujuk Dokter Diandra. Rea menggeleng keras. Saya baik-baik saja dokter. Bawa saya pada suami saya sekarang juga. Karena Rea terus memaksa, dokter pun mengizinkan Rea bertemu suaminya. Rendra dan Azalea membawa Rea ke kamar rawat Raditya dengan menggunakan kursi roda. Dokter Diandra dan seorang perawat pun ikut mendampinginya. Rea, kamu sudah siuman, nak. Erlina yang berada di depan kamar rawat Raditya segera menghampiri menantunya. Franz yang sedang duduk pun ikut menyambut kedatangan sepupu iparnya. Bagaimana keadaan Aditya? Tanya Rea pada Erlina. Radit masih dalam pengaruh bius. Dia belum sadar, tapi operasi berjalan lancar, jawab Erlina. Rea menghembuskan napas lega. Hatinya semakin tidak sabar ingin bertemu Raditya. Rea ingin bertemu Aditya. Tentu. Ayo. Erlina meraih dorongan kursi roda. Dia membawa Rea masuk ke dalam kamar, sedang Rendra dan Azalea menunggu di depan kamar bersama Franz. Rea mengulurkan tangan menyentuh wajah suaminya. Air matanya luruh melihat mata Raditya yang terpejam. Aditya, kamu tidur. Rea mengelus kepala Aditya dengan sayang,
lalu menyenderkan kepalanya pada lengan suaminya. Salah satu tangannya meremas baju pasien yang Raditya gunakan. Jangan tidur terlalu lama. Aku dan kedua bayi kita membutuhkanmu. Erlina menutup mulut menahan tangis. Dia menjauh memberi Rhea dan suaminya privasi. Rhea memeluk Raditya. Dia menangis. Untuk beberapa saat, tidak ada yang Rhea katakan. Dia hanya diam sambil memeluk suaminya. Aditya, bayi kita selamat. Aku juga baik-baik saja. Rhea mengangkat wajah. Ditatapnya wajah Raditya dengan lekat. Karena itu, kamu juga harus segera pulih. Kita pulang bersama ke rumah. Tatapan Rhea beralih pada perban di kepala Raditya. Dia menggigit bibir menahan tangis. Selama ini, walau Rhea sudah menyiapkan diri menghadapi hal terburuk yang mungkin terjadi pada suaminya. Tapi tetap saja, terlalu menyakitkan bagi Rhea melihat Raditya terbaring lemah tidak sadarkan diri. Karena biasanya, Raditya selalu berdiri tegak melindunginya. Kamu pasti akan mempunyai pitak di sebelah sini. Rambutmu akan susah tumbuh. Rhea mengusap perban di kepala suaminya. Dia tersenyum sendiri, mengingat kepalanya yang juga berpitak karena bekas operasi. Nanti kita pangkas abis rambutmu, lalu aku akan mengoleskan minyak kemiri agar rambutmu tumbuh serempak. Kita tutupi pitak di kepalamu supaya tidak terlihat. Rhea mengusap air matanya. Terima kasih Aditya. Kamu sudah berjuang untuk tetap bersama kami. Tangis Rhea pecah. Dia memeluk suaminya seraya mengecupinya lengannya. Rhea membawa tangan Raditya, lalu meletakkannya di atas kepalanya sendiri. Cepatlah sembuh. Kita harus merawat si kembar bersama-sama. Mereka membutuhkan kita, isak Rhea di tengah tangisnya. Di tempat lain, Pramono tertawa melihat pesan yang masuk dalam ponsel Nita. Dia senang mendengar kabar kalau Rhea sudah siuman. Sebelumnya, Pramono berpura-pura sebagai Nita lalu mengirim pesan pada Nina. Dia bahagia karena Rhea siuman dengan cepat. Kamu harus membantuku bertemu Rhea, ujar Pramono. Melirik Nita yang menangis di pojok kamar. Nita tidak menjawab. Dia menatap Pramono penuh benci. Beberapa menit lalu, Nita bangun setelah semalaman bercinta dengan Pramono. Tapi, bukannya Pramono meminta maaf karena sudah merenggut kesuciannya, pria itu malah buru-buru mencari kabar tentang Rhea. Nita sakit hati, dia juga tidak yakin Pramono akan bertanggung jawab atas perbuatannya. CK, sudah, tidak perlu menangis. Nanti wajahmu jelek, tutur Pramono acuh. Semalam, Pramono sempat kaget saat sadar dirinya menggauli Nita. Dia mengira sedang bermesraan dengan Rhea. Tapi, karena kepalang basah, Pramono pun menikmatinya. Bagaimana jika aku hamil? Isak Nita. Takut kalau sampai perbuatannya dengan Pramono berbuah hasil. Gampang, jawab Pramono dengan tenang. Kalau kamu mau membesarkan anak itu, lahirkan saja. Tapi kalau tidak, gugurkan. Nita meremas selimut yang menutupi tubuhnya dengan kuat. Pramono sungguh pria biadab dan tidak bertanggung jawab. Pramono menatap Nita dengan tajam. Dia tersenyum meremehkan. Jangan mengharapkan sesuatu yang lebih. Aku hanya menginginkan Rhea untuk menjadi pendampingku. Lagi pula, semalam kamu menikmatinya. Jadi, kalau kamu hamil, jangan meminta tanggung jawabku. Urus saja anak itu sendiri. Brengsek, umpat Nita. Hatinya pedih mendengar kata-kata Pramono yang tidak berperasaan. Padahal, pria itu yang lebih dulu memaksanya. Pramono tergelak. Dia berdiri dari kasur. Aku tidak peduli kamu mau menyebutku apa. Tapi sekarang, kamu harus mandi karena kita akan pergi ke rumah sakit menemui Rhea. Aku tidak mau membantuku lagi. Aku tidak sudi. Pekik Nita. Tidak mau terus diperalat oleh Pramono. Pramono menghampiri Nita. Dia menjambak rambutnya dengan kuat. Coba saja melawan. Aku tidak segan menyebarkan video percintaan kita semalam ke media. Air mata Nita menetes. Membuat Pramono tertawaan keras. Cih. Dasar wanita munafik. Ingat, semalam kamu yang bermain lincah untuk memuaskanku. Tukasnya, lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bersambung.